Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan Bu Novi di kuliah Fisika Dasar 1. Hari ini kita akan membahas salah satu penerapan dari hukum Newton, yaitu gaya dan gerak pada bidang miring. Sebelum kita mulai topik tentang gaya dan gerak pada bidang miring, coba kita ingat-ingat kembali bahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang gaya berat, gaya normal, dan gaya gesek. Perhatikan gambar berikut ini. Saat kita meletakkan apel di telapak tangan, maka telapak tangan kita akan merasakan gaya dari apel yang arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, masih ingat ini disebut dengan gaya apa? Ya, benar. Gaya inilah yang disebut sebagai gaya berat apel. Biasanya gaya berat ini dilambangkan dengan huruf W besar yang artinya weight atau gaya berat. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Selain mendapatkan gaya berat, apel juga mendapatkan gaya dari telapak tangan kita. Coba disebut apa? Yap, inilah yang disebut dengan gaya normal. Sampai di sini sudah paham semua? Sudah ingat ya? Oke, kita lanjutkan. Lalu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan gaya berat dan gaya normal? Seperti yang sudah saudara lihat pada gambar sebelumnya. Ada dua gaya yang saling meniadakan, sehingga apel tersebut tidak jatuh ke bawah karena tertahan oleh tangan. Gaya berat sendiri merupakan gaya yang ditimbulkan oleh gravitasi bumi pada benda bermassa yang arahnya selalu ke pusat bumi. Biasanya diberikan dengan persamaan W sama dengan M dikalikan G, di mana W adalah gaya berat, M adalah massa benda, dan G adalah gaya gravitasi bumi. Lalu, gaya normal merupakan gaya sentuh yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuhnya. Pada kasus apel tadi, apel tidak jatuh dan tangan tidak bergerak ke atas. Maka bisa dikatakan gaya beratnya sama dengan gaya normal atau W sama dengan N. Rekan-rekan semua, bagaimana dengan gaya gesek? Coba perhatikan gambar sebuah balok yang diletakkan di atas meja. Jika kita perbesar bidang sentuh antara meja dengan balok, maka akan terlihat bahwa permukaan meja dan permukaan balok sama-sama kasar. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya gesek merupakan gaya sentuh antara dua buah benda kasar yang bergerak relatif. Ada dua keadaan di sini. Yang pertama, keadaan saat benda bergerak atau biasa disebut dengan gaya gesek kinetik. Gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda. Biasanya dituliskan dengan persamaan Fk sama dengan μk dikalikan N, di mana Fk adalah gaya gesek kinetik, μk adalah koefisien gesek kinetik,
dan N adalah gaya normal. Untuk keadaan yang kedua adalah keadaan di mana benda tersebut diam. Biasanya yang muncul adalah gaya gesek statis. Gaya gesek ini berlawanan dengan kecenderungan arah gendak benda. Ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi saat benda masih dalam keadaan diam. Di sini Fs tidak sama dengan μs dikalikan N. Atau gaya gesek statisnya tidak sama dengan koefisien gesek statis dikalikan dengan N. Nah, di sini gaya gesek statisnya besarnya sama dengan gaya pendorong. Kondisi yang kedua adalah kondisi di mana benda tepat akan bergerak, di mana gaya geseknya menjadi maksimal. Biasa dituliskan Fs max sama dengan μs dikalikan N, di mana Fs max adalah gaya gesek statis maksimal, μs adalah koefisien gesek statis, dan N adalah gaya normal. Rekan-rekan semua, selanjutnya kita review lagi tentang hukum Newton. Saya yakin rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan gambar-gambar yang ada di slide. Gambar pertama yaitu gambar sebuah mobil sedan yang memberikan gaya pada sebuah mobil box yang mogok, sampai mobil box itu bergerak dengan percepatan tertentu. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang diam karena sedang tidur. Dan yang ketiga adalah gambar dua orang yang sedang saling dorong. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Biasanya juga disebut dengan hukum kelembaman benda. Setiap benda akan diam atau memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Itu berarti jika resultan gayanya nol, maka pusat massa dari suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Artinya apa? Artinya adalah benda tersebut tidak mengalami percepatan. Biasanya hukum Newton 1 dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda tidak nol, maka berlaku hukum Newton 2. Sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik terhadap M. Bisa juga diartikan bahwa resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan turunan dari momentum linier benda tersebut terhadap waktu. Biasa dituliskan dengan sigma F sama dengan M dikalikan A. Karena percepatan ini merupakan turunan pertama dari kecepatan, maka dituliskan M dV dt, di mana jika M tidak konstan, maka bisa dimasukkan ke dmv dt. Nah, karena massa dikalikan percepatan ini adalah momentum, maka persamaannya menjadi
sigma F sama dengan dP dt. Selanjutnya adalah hukum Newton 3 yang dikenal juga dengan hukum aksi reaksi gaya. Gaya aksi dan reaksi dari dua buah benda memiliki besar yang sama. Arahnya terbalik dan segaris. Artinya apa? Artinya adalah jika ada benda A yang memberikan gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberikan gaya sebesar negatif F kepada benda A. F dan negatif F memiliki besar yang sama namun arahnya berbeda. Hukum ini juga terkenal dengan hukum aksi reaksi, dengan F disebut sebagai aksi dan negatif F adalah reaksinya. Hukum Newton 3 ini juga biasa dituliskan dengan rumus sigma F aksi sama dengan sigma negatif F reaksi. Rekan-rekan semua, harapan saya konsep gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan hukum Newton, khususnya hukum Newton 2, sudah dapat kalian pahami dengan baik. Karena apa? Konsep-konsep tersebut akan kita aplikasikan pada materi gaya dan gerak pada bidang miring. Nah, dari apa yang sudah kita bahas tadi, kira-kira selanjutnya apa lagi yang akan kita pelajari? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring menggunakan video pembelajaran yang dirancang dengan kegiatan inquiry berbasis multi representasi, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan hukum Newton untuk menganalisis gaya dan gerak pada bidang miring, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Rekan-rekan semua, coba perhatikan video berikut ini. Brankasnya, Nah, siapkan juga roll sebagai roda dari brankasnya. Itu namanya roll. Ya. Oke. Hanya just sebenarnya ini dorong 2 orang sudah cukup ya, tapi karena banyak yang lagi puasa ya oke. Nah, cuman di sekedar begini 450 kilo cuma sekedar begini. Mas piring. Just jadi rollnya dipindah ya, bergantian. Nah, ini dibutuhkan orang yang pintar untuk menyetir roll. Ya, hati-hati roll Anda jangan sampai ini ada problem, mobilnya nggak di kunci setir, mobilnya nggak di handrem, jadi akan sedikit bermasalah. Tapi it's okay, nggak ada masalah. Ini menunjukkan betapa beratnya brankas ini, ya. Brankas yang Oke, rekan-rekan semua, ada yang pernah melihat peristiwa yang ada pada video tersebut? Dalam video ini terlihat orang yang memindahkan brankas yang beratnya hampir 500 kg ke bak mobil dengan menggunakan bantuan bidang miring.
Dari tayangan video tadi, coba saudara pikirkan, mengapa dipilih cara menggunakan bidang miring untuk memindahkan berangkas berat ke bak mobil? Kira-kira gaya apa saja yang dilawan oleh orang yang memindahkan berangkas tadi? Nah, untuk menemukan jawabannya, mari kita lakukan penyelidikan. Di sini kita akan melakukan percobaan gerak dan gaya pada bidang miring menggunakan bed simulation. Kita play dulu. Bisa dilihat di sini, dan ini adalah besaran-besaran yang akan kita variasikan. Ada koefisien gesek statik, kinetik, massa benda, kemudian ada juga sudut kemiringan. Dan jangan lupa sebelum kita mulai, kita reset dulu. Nantinya data-data ini akan kita catat dalam sticky note. Baik, untuk percobaan pertama kita atur sudut kemiringan ke 15 derajat. Kemudian kita tetapkan gayanya sebesar 500 Newton. Kita klik play, perhatikan gerak dari balok sampai ke ujung atau sampai ke puncak bidang miring. Kemudian kita catat data itu ke dalam sticky note. Selanjutnya kita atur lagi sudut kemiringannya menjadi 30 derajat. Jangan lupa posisi benda kita atur ke posisi awal. Kemudian gaya dorongnya kita rubah. Kita tetap 500. Kita lihat, balok tidak sampai ke ujung. Kita tambah gaya dorongnya menjadi 550. Kita lihat apakah sampai ke ujung. Jangan lupa posisi bendanya ya. Nah, ternyata balok juga tidak sampai ke ujung. Kita tambah gaya dorongnya menjadi 600. Posisi benda kita kembalikan ke posisi awal. Ya, ternyata balok sampai ke ujung atau ke puncak. Kita catat ke sticky note. Kemudian selanjutnya kita atur lagi sudut kemiringannya ke 45 derajat. Kemudian gaya dorongnya kita buat 650. Kita play, perhatikan. Ternyata benda tidak sampai ke puncak. Baik, kita tambah gaya dorongnya menjadi 680. Kita kembalikan posisi semula. Perhatikan. Nah, di sini balok bisa sampai ke puncak. Jangan lupa datanya dicatat di sticky note. Kemudian yang terakhir, kita buat sudut kemiringannya ke 60 derajat. Kita atur posisi ulang benda. Kemudian gayanya kita buat 700. Apakah sampai? Coba kita lihat. Ternyata benda tidak bisa mencapai puncak. Kita tambah gaya dorongnya menjadi 720. Kita lihat. Dan balok pun sampai ke puncak. Jangan lupa kita tuliskan dalam sticky note. Kemudian kita copy data-data ini untuk keperluan analisis percepatan nantinya.
Rekan-rekan semua, coba kita analisis diagram bebas gayanya. Apa saja gaya yang bekerja pada balok di atas bidang miring ketika didorong atau ditarik ke atas puncak bidang miring tadi? Kita bisa menggambar diagram bebas gayanya. Gaya-gaya yang bekerja yaitu yang pertama gaya berat. W. Gaya berat ini arahnya selalu ke bawah, ke pusat bumi. Dan gaya berat ini juga bisa diuraikan sesuai dengan sumbu gerak. Untuk yang tegak lurus bidang miring, gaya beratnya menjadi W cos theta. Sedangkan gaya berat yang sejajar bidang miring, besarnya menjadi W sin theta. Selain gaya berat, ada juga gaya normal. Gaya normal bidang terhadap balok yang biasa di situ dituliskan dengan huruf N besar. Selain itu, ada gaya dorong atau gaya tarik. Pada gambar diagram bebas itu dituliskan dengan huruf F besar. Nah, yang terakhir adalah ada gaya gesek yang arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Kalau di gambar bebas, diagram bebas itu arahnya ke bawah dan diberikan simbol F kecil. Coba sekarang kita analisis bagaimana hubungan antara sudut kemiringan bidang dengan gaya tarik yang diperlukan. Terlihat di sini ada sebuah tabel. Tabel ini berisi data-data dari hasil percobaan yang telah kita lakukan tadi. Untuk sudut kemiringan 15 derajat, gaya tarik yang diperlukan untuk memindahkan benda adalah 500 Newton. Untuk sudut kemiringan 30 derajat, gaya tarik yang diperlukan 600 Newton. Sudut kemiringan 45 derajat, gaya tarik yang diperlukan 680 Newton. Dan yang terakhir untuk sudut kemiringan 60 derajat, ternyata gaya tarik yang diperlukan untuk memindahkan benda adalah 720 Newton. Jika kita visualisasikan tabel ini ke dalam sebuah grafik, maka akan terlihat. Di sini disajikan grafik antara sudut kemiringan pada sumbu X dan gaya tarik pada sumbu Y. Terlihat bahwa setiap penambahan sudut kemiringan, maka gaya tarik yang diperlukan untuk memindahkan beban juga meningkat atau semakin besar. Nah, kira-kira konsep apa yang bisa kita simpulkan dari grafik ini? Ya, benar sekali. Ternyata kemiringan bidang mempengaruhi gaya tarik atau gaya dorong untuk memindahkan beban atau benda. Sekarang kita akan turunkan persamaan percepatan sistemnya. Kita menggunakan rumus gaya berat, yaitu W sama dengan M dikalikan G, di mana W besar ini adalah gaya berat, M adalah massa, dan G merupakan percepatan gravitasi. Nah, untuk W sendiri dapat kita uraikan sesuai dengan sumbu geraknya, yaitu yang tegak lurus dengan bidang miring menjadi W cos theta, sehingga besarnya menjadi mg cos theta. Sedangkan yang sejajar sumbu gerak menjadi W sin theta,
Sehingga jika dimasukkan, besarnya menjadi mg sin theta. Pada kasus benda didorong ke atas, arah geraknya searah dengan gaya dorong F. Maka pada bidang vertikal Y yang tegak lurus bidang dapat dituliskan N sama dengan W cos theta. Sedangkan pada bidang horizontal X yang sejajar bidang miring, ini berlaku hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan A. Kita masukkan resultan gaya yang sejajar dengan bidang miring, yaitu F dikurangi mg sin theta dikurangi F kecil gaya gesek sama dengan M dikalikan A. Kemudian kita masukkan besarnya gaya gesek kinetiknya sehingga dapat dituliskan F dikurangi mg sin theta dikurangi mu k mg sin theta sama dengan M dikalikan A. Sehingga kita peroleh persamaan percepatan menjadi A sama dengan F per M dikurangi G dikalikan dalam kurung sin theta ditambah mu k cos theta. Sampai di sini sudah paham semua ya untuk penurunan percepatan sistem yang dialami oleh balok. Baik, kita lanjutkan. Data hasil eksperimen dan persamaan percepatan yang berhasil kita peroleh, selanjutnya kita pakai untuk menghitung percepatan sistem. Dapat dilihat di sini, ini adalah data yang tadi kita peroleh. Massa sebesar 100 kg, koefisien gesek statisnya 0,5, koefisien gesek kinetis sebesar 0,3, percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Untuk sudut kemiringan 15 derajat, gaya yang diperlukan adalah 500 Newton. Dan seterusnya sampai sudut kemiringan 60 derajat, gaya yang diperlukan adalah 720 Newton. Nah, data-data ini kita masukkan ke dalam rumus percepatan yang sudah kita turunkan tadi. Sehingga diperoleh untuk percepatan pada data pertama dengan massa 100 kg dan gaya 500 Newton dan sudut kemiringan 15 derajat, didapatkan percepatan pertama sebesar negatif 0,38 meter per sekon kuadrat. Untuk data kedua dengan gaya 600 Newton dan sudut kemiringan 30 derajat didapatkan percepatan negatif 1,45 meter per sekon kuadrat. Untuk data ketiga dengan gaya 680 Newton dan sudut kemiringan 45 derajat didapatkan percepatan negatif 2,21 meter per sekon kuadrat. Dan untuk data yang terakhir dengan gaya 720 Newton dan sudut kemiringan 60 derajat, maka didapatkan percepatan sebesar negatif 2,76. Anda perhatikan besarnya percepatan yang didapatkan untuk masing-masing gaya dan sudut kemiringan.
Rekan-rekan semua, sudah bisa menjawab pertanyaan video memindahkan berangkas tadi kan? Kalau belum, mari kita lakukan percobaan kedua dengan menggunakan simulasi TET yang sama seperti percobaan pertama. Untuk percobaan kali ini sama seperti percobaan sebelumnya. Namun yang divariasikan adalah massa benda dan dengan menjaga besaran lainnya agar nilainya konstan. Kita menggunakan variasi massa 100 kg, 150 kg, dan 200 kg. Nanti silahkan diamati bagaimana pengaruh massa benda terhadap cepat lambatnya gerakan benda tersebut pada saat berada di bidang miring. Oke, kita perhatikan videonya. Nah, ini adalah besaran-besaran yang kita buat konstan. Masanya kita buat 200. Kita play, nanti datanya dituliskan di sticky note ya. Oke, yang pertama dengan 200 kg. Perhatikan, ternyata balok tidak sampai pada ujung. Oke, kita tuliskan dulu di sticky note. Kemudian kita lanjutkan untuk massa yang kedua, yaitu 150 kg. Jangan lupa posisi benda kita atur sesuai posisi awal. Kemudian gaya dorongnya kita buat sama seperti yang pertama, yaitu 1000 Newton. Kita play. Ups, ternyata kotak sampai pada ujung. Kemudian kita tuliskan juga di sticky note. Kita lanjutkan ke yang ketiga, massa yang ketiga, yaitu menggunakan 100 kg. Sudut kemiringannya masih tetap 30 derajat. Posisi benda kita atur ke posisi semula. Gaya dorongnya masih tetap 1000 Newton. Kita play. Dan balok sampai pada ujung lintasan. Oke. Kita tuliskan dalam sticky note. Jangan lupa, ini juga nanti akan kita copy, kita masukkan dalam perhitungan. Selanjutnya, mari kita hitung percepatan sistemnya. Data ini data yang sudah kita dapatkan dari percobaan sebelumnya. Sudut kemiringannya 30 derajat, ini salah ketik ya. Koefisien gesek statisnya 0,5. Koefisien gesek kinetis 0,3, ini juga salah ketik. Percepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat. Dan gaya dorong yang digunakan adalah 1000 Newton. Nah, nilai-nilai ini kita masukkan dalam rumus percepatan yang sudah kita turunkan tadi. Untuk data pertama dengan massa 100 kg, maka didapatkan percepatan 2,54 meter per sekon kuadrat. Untuk data kedua dengan massa 150 kg, didapatkan percepatan negatif 0,78 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, dengan massa 200 kg, didapatkan percepatan sebesar negatif 2,45 meter per sekon kuadrat. Nah, dari percobaan ini, silakan Anda lihat hasil dari percepatannya. Bagaimana pengaruh massa balok terhadap percepatan sistem? Dari analisis data hasil percobaan tadi,
kita dapat menyimpulkan beberapa konsep. Yang pertama yaitu untuk gaya dorong atau gaya tarik, sudut kemiringan, dan koefisien gesek yang sama, maka massa balok mempengaruhi nilai dari percepatan. Yang kedua, semakin besar massa balok menyebabkan gaya berat balok semakin besar, baik pada sumbu vertikal maupun horizontal, sehingga resultan gaya yang searah dengan gerakan balok menjadi lebih kecil dan menghasilkan percepatan yang kecil juga. Hal ini sesuai dengan hukum Newton 2, yaitu percepatan sebanding atau berbanding lurus dengan resultan gayanya. Untuk memantapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, selanjutnya rekan-rekan semua silahkan melakukan percobaan mandiri atau eksperimen visual mandiri. Coba temukan bagaimana pengaruh gaya gesek terhadap percepatan sistem. Nah, eksperimen ini bisa menggunakan PET simulation seperti yang sudah dicontohkan sebelumnya. Untuk prosedurnya, yang pertama adalah saudara mengunduh simulasi percobaan yang ada pada alamat ini. Kemudian, lakukan percobaan seperti pada contoh video percobaan. Variasikan variabel koefisien gesek kinetis. Untuk variabel yang lain diatur konstan. Catat semua besaran yang dipakai dalam percobaan. Kemudian, hitung percepatan sistem untuk setiap variasi koefisien gesek kinetis. Nah, sudah paham ya? Jelas untuk prosedurnya kan? Silakan Anda lakukan eksperimen virtual secara mandiri. Rekan-rekan semua, sekian kuliah kita hari ini. Jangan lupa belajar dan mengerjakan tugas yang telah saya berikan. Terima kasih. Salam semangat dan jangan lupa IPA eksis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.